Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Pastinya selalu semangat ya kalau mau belajar fisika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar dan akan mempelajari tentang konsep vektor atau tentang besaran vektor. Nah, kira-kira dari mana sih asalnya si vektor itu ya? Kenapa ada istilah vektor di dalam fisika? Nah, asal-muasalnya itu adalah dalam besaran fisika, yang mana minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa besaran fisika itu sangat banyak ya jumlahnya. Oleh karena itu, karena besaran fisika juga memiliki suatu kondisi yang sama gitu ya, ada yang sama, nah ia dibedakan tuh menjadi dua buah. Ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Nah, inilah besaran vektor yang akan kita pelajari, di mana besaran vektor itu pertama akan dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan notasi vektor, kemudian vektor satuan. Setelah itu, besaran vektor juga mempunyai sifat-sifat vektor, di mana sifat-sifat vektor ini ada sifat kesamaannya, kemudian sifat penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dan terakhir, kita akan membahas bahwa besaran vektor ini dapat diuraikan menjadi komponen-komponen vektor. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang perbedaan antara besaran vektor sama besaran skalar, kemudian definisinya ya, dari kedua besaran tersebut, kemudian notasi vektor, notasi vektornya bagaimana cara penulisan besaran vektor itu, ada ketentuannya. Dan yang terakhir itu ada sifat vektor. Nanti kita akan bahas nih ke 4 poin yang ini. Oke, kita masuk ya ke dalam pembahasan yang pertama dan pembahasan yang kedua sekaligus gitu ya. Yakni perbedaan dan definisi dari besaran vektor dan skalar ya. Nah, sebelum dikasih tahu nih, apa itu perbedaannya antara besaran vektor sama besaran skalar? Coba kita perhatikan dulu gambar yang ada di monitor ini ya. Nah, ini gambar apa nih? Ini kita lihat ada gambar sebuah sepeda motor ya, di mana sepeda motor ini melakukan jumping dan membentuk lintasan parabola. Di mana nih posisinya itu dinomorkan ya. Posisi 1, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan ketujuh. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira apakah massa sepeda motor di posisi 1 hingga ke posisi 7 itu tetap? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kecepatan sepeda motor di posisi 1 hingga ke 7 itu juga tetap? Nah, bagaimana kita menjawabnya? Ya, tentu kita harus berpikir secara logis dan analisis ya. Yang pertama, yang ditanya itu besaran massa. Nah, di mana-mana ya yang kita tahu bahwa kalau massa itu suatu benda, ya, massa suatu benda terhadap benda yang sama ya. Ini kan dari posisi 1 sampai dengan posisi 7, bendanya sama ya. Motor itu keneh ya. Motor-motor itu aja. Jadi bisa disimpulkan, dapat disimpulkan bahwa besaran massa itu nilainya tetap ya dalam peristiwa ini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah besaran kecepatan sepeda motor itu tetap di setiap posisinya? Nah, untuk pertanyaan ini, kecepatan yang kita tahu bahwa kecepatan itu di posisi 1, kedua, sampai dengan ketujuh, itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Dan selain itu juga, apa yang berbeda selain nilai yang berbeda? Ada arahnya ya yang berbeda. Yang pertama ini mungkin sudutnya antara ini nih, antara garis X misalkan kita tarik nih garis X kayak gini. Itu bagaimana di posisi 1?
berarti kan ada di 0 derajat. Kemudian yang di posisi kedua bagaimana? Derajatnya juga akan berbeda ya, ada di posisi 45 derajat mungkin. Kemudian posisi yang ketiga naik lagi, mungkin ada di sekitar 75 derajat sampai dengan ke posisi 7. Itu beda-beda ya arahnya terhadap titik acuan. Nah, sampai sini paham? Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan gitu ya, bahwa tadi yang contohnya massa itu ya, besaran massa itu termasuk ke dalam besaran skalar, di mana besaran skalar ini hanya memiliki nilai atau besar atau harganya saja. Jadi tidak ada arahnya ya. Apakah ada pertanyaan bagaimana arah massa sepeda motor? Kan tidak ada ya. Kemudian ada besaran vektor. Nah, di sini besaran vektor tadi yang kecepatan motornya itu termasuk ke dalam besaran vektor karena dia itu memiliki nilai dan arah. Contoh lain besaran vektor ini ada perpindahan, percepatan, gaya, momentum, impuls, medan listrik, medan magnet, dan momen gaya, serta masih banyak lagi besaran-besaran fisika yang lain. Kemudian untuk contoh besaran skalar itu ada massa, massa jenis, suhu, hingga kelajuan ya. Jadi ini adalah contoh dan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Kemudian kita akan membahas tentang notasi vektor atau istilah lainnya adalah cara penulisan besaran vektor itu seperti apa. Tadi menurut definisi bahwa vektor itu punya besaran dan punya besar dan punya arah ya. Yang membedakan dengan besaran skalar itu arahnya ya. Sehingga disimbolkan oleh ini nih, anak panah ya, di mana titik awalnya itu disebut sebagai titik pangkal, kemudian titik ujungnya atau titik lancipnya itu disebut sebagai titik ujung. Dan kemudian apabila dalam soal atau dalam permasalahan itu tidak ada arah ya, tidak disebutkan arahnya, nah maka kita mengacu ke dalam ini nih, arah kompas ya. Masih ingat bagaimana lagunya? Yang kayak gini. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nggak usah dilanjutkan, oke, itu hanya intermezzo ya. Nah, kalau misalkan kita aplikasikan nih arah si kompas ini ke dalam vektor-vektor yang ada di ini nih di lintasan, kira-kira vektor A ke B itu kan termasuk ke dalam arah timur ya. Kemudian C ke D itu arahnya kemana nih? Timur laut. Kemudian dari E ke F itu mengarah ke selatan, barat, daya. Kemudian dari G ke H itu mengarah ke timur juga ya. Nah, dari beberapa contoh ini arah ya, vektor-vektor yang ada di sini, kita dapat menyimpulkan juga nih. A ke B itu kan panjangnya sangat panjang ya dibandingkan ketiga vektor yang ada. Nah, ini vektor A ke B itu memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan ketiga vektor tersebut. Nah, kemudian vektor G dan vektor H ini yang paling unyu-unyu ya, yang paling kecil. Nah, dia nilainya juga lebih kecil dibandingkan ketiga vektor yang ada. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa panjang dari panjang dari anak panah itu menentukan atau menggambarkan nilai dari besaran tertentu ya. Kemudian ujung panahnya itu menentukan arah ya, tentu saja. Nah, untuk penulisannya, ini untuk notasi vektornya, yang pertama itu kalau misalkan kita tulis di papan tulis atau di buku tulis ya, kita harus selalu nih tambahkan panah. Ini ibu contohnya vektor AB ya. Di atasnya tambahkan tanda panah.
Atau bisa juga disebut sebagai vektor A aja, atau juga bisa disebut juga vektor B. Ini untuk notasi vektornya. Kemudian untuk nilai vektornya, untuk menentukan besarnya, biasanya ditambahkan ini, tanda mutlak ya, tanda kurung mutlak. Sama, bisa AB, bisa A, bisa juga B. Kemudian yang nomor 2 ini apa nih? Ini biasanya kalau dalam komputer gitu ya, karena kan cukup ditebalkan, itu bisa juga. Karena kan kalau misalkan di buku tulis, nebalin terus-terusan itu kayak capek dan membuang waktu gitu ya. Oleh karena itu, lebih baik kalau di buku tulis ditambahkan di atasnya tanda panah ya. Notasi nilai vektornya itu cukup angkanya saja, cukup hurufnya saja gitu ya, tanpa tebal. Nah, kemudian agar vektor yang digambarkan bersifat representatif, ada yang tahu representatif itu apa? Betul banget. Kalau representatif itu artinya sesuai dengan kondisi yang ada. Misalkan contohnya seperti ini. Skala yang digunakan untuk menyatakan vektor perpindahan suatu benda adalah 1 cm banding 2 km. Nah, jika vektor pertama adalah perpindahan benda ke timur sebesar 10 km dan vektor kedua adalah 16 km, panjang diagram vektor pertama adalah 5 cm dan panjang vektor kedua adalah 8 cm. Ini contoh pemanfaatan skala untuk vektor agar vektor itu bersifat representatif atau sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi pasti ada skalanya nih. 1 cm itu berarti 2 km faktanya kayak gitu. Sehingga digambarkan benda ke timur. Berarti kan di sini ya. Sebesar 10 km. Berarti kan tinggal 10 dibagi 2, yakni 5 cm. Digambarkan di itu aja, di buku tulisnya ya. Karena kan kita nggak mungkin membuat vektor itu sepanjang 2 km di buku tulis. Kan nggak cukup ya. Oleh karena itu adanya skala. Nih, ini kebutuhan skala itu di situ. Kemudian vektor kedua juga 16 km, tinggal dibagi 2 km nanti dapat 8 cm ke arah sana. Ya, dan berlaku juga ya, berarti kalau misalkan panahnya panjang, berarti nilainya semakin panjang. Kemudian kalau yang semakin kecil, berarti nilainya semakin kecil, kayak gitu. Untuk contoh soalnya, misalkan ada sebuah beban seberat 800 Newton diangkat dengan gaya 1000 Newton. Nah, dengan menggunakan skala 1 cm banding 400 Newton, gambarkan vektor berat beban dan gaya angkat tersebut. Ini ada seorang pria ya mengangkat beban, contoh peristiwanya. Nah, kalau gaya angkat gitu ya, sebuah beban seberat 800 Newton. Kan ini bebannya nih, beratnya 800 Newton. Biasanya kalau beban itu ngarahnya selalu ke gravitasi ya, ke pusat gravitasi ke bawah. Itu kita simbolkan dengan huruf W atau weight. Kemudian ada gaya angkat ya, si Bapak ini mengangkat beban mengangkat bebannya itu dengan gaya 1000 Newton. Jadi ada gaya angkat ke atas itu sebesar 1000 Newton. Nah, apabila skalanya 1 cm banding 400 Newton, artinya kita cukup menggambarkan nanti ini si panjang W-nya itu berarti 800 dibagi 400 itu 2 cm ya, atau 2,0 cm. Kemudian si F-nya atau gaya angkatnya itu 1000 dibanding bagi 400 Newton itu dapat 2,5 cm. Itu contoh soalnya ya, sangat mudah untuk diterapkan. Selanjutnya ada pembahasan yang terakhir, yakni ada sifat-sifat vektor.
Yang mana yang tadi di awal situ sudah dibahas ya, bahwa sifat-sifat vektor ini kita bagi lagi jadi 4 poin ya. Yang pertama ada kesamaan dua vektor, kemudian ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, dan perkalian. Kita masuk saja ke sifat yang pertama, yakni ada kesamaan dua vektor. Nah, kita lihat di sumbu X ya, di koordinat X, Y, ini ada beberapa anak panah ya, atau beberapa vektor ya, yang ada 5 vektor. Ada vektor A, B, C, dan D, dan E. Nah, coba kita amati dengan saksama ya, diskusi gitu, kira-kira vektor mana saja yang sama gitu di antara kelima ini. Ya, ya, kita tahu vektor A, vektor B ini memiliki panjang yang sama, terus arahnya juga sama nih. Mengarah ke mana nih? Ke timur laut ya? Iya. Kemudian sama nih, vektor D juga sama ya, mengarahnya ke timur laut. Nah, kemudian di vektor C. Vektor C nilainya sama. Panjangnya sama kan? Antara vektor A, B, C, dan D sama, tetapi si vektor C ini arahnya berlawanan, ya, arahnya berbeda. Dia mengarah ke barat daya ya. Kemudian yang terakhir ada vektor E. Vektor E itu beda sendiri tuh. Besarnya juga beda ya, dia lebih panjang gitu ya. Terus arahnya juga berbeda sendiri dengan A, B, C, dan D. Dia ke arah barat laut. Ya. Jangan lupa ya. Nah, sehingga kita bisa berpendapat bahwa vektor A sama dengan vektor B, sama dengan vektor D, sama dengan kebalikannya si vektor C. Karena kalau misalkan vektor C ini dibalik nih, arahnya dibalik, berarti kan dia ke sana ya. Sama kayak A, B, dan D ya. Kemudian tidak sama dengan vektor E, karena vektor E ini beda sendiri. Mau dibalik si arahnya juga dia tetap ke arah yang lain dari vektor yang lainnya. Atau dapat disimpulkan bahwa kesamaan dua vektor itu harus memenuhi syarat ini. Sama besar dan juga sama arah. Oke. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua, ada sifat penjumlahan dan sifat pengurangan. Nah, di mana dengan metode grafis itu dibagi menjadi 3 ya. Ada 3 cara dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan vektor atau penggambarannya ya. Yang pertama ada metode segitiga, di mana metode segitiga itu titik ujung vektor pertama dihimpitkan pada titik pangkal vektor kedua. Kemudian jajar genjang juga titik pangkal vektor pertama dihimpitkan pada titik pangkal vektor kedua. Ini beda ya, segitiga sama jajar genjang. Kemudian yang ketiga ada metode poligon. Metode poligon itu prinsipnya sama seperti metode segitiga, hanya jumlah vektornya lebih dari 2 vektor. Nah, untuk pengaplikasiannya Ibu buatkan beberapa contoh ya. Yang pertama kita ada sebuah soal dari 2 vektor di samping, nih, vektor A sama vektor B, dengan metode segitiga dan jajar genjang, carilah atau gambarkanlah vektor A plus B, ini kan penjumlahan vektor, kemudian yang B-nya itu pengurangan vektor, A min B, gitu. Nah, kita cari dulu nih yang segitiga ya. Penjumlahan secara segitiga dengan cara metode segitiga. Bagaimana kita menggambarkan? Nah, kita gambarkan dulu vektor A-nya. Kemudian tadi, kalau segitiga, ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua. Nah, di sini ada vektor B ya. Kita tarik. Kemudian, bagaimana resultannya? Resultannya tentu dari titik pangkal yang pertama hingga titik ujung vektor yang kedua. Nah, ini adalah resultannya, A plus B-nya ya. Kemudian, bagaimana nih A min B-nya? Dengan metode jajar genjang. Kita bahas yang A plus B dulu ya.
ini kita bandingkan dulu nih si metode segitiganya tadi seperti itu. Kalau metode jajar genjangnya, nah kita gambarkan vektor A awal-awalnya, kemudian lanjut vektor B. Kalau di jajar genjang itu pangkal ketemu pangkal ya. Kemudian kita proyeksikan membentuk sebuah jajaran genjang. Nah, resultannya kita ambil nih dari titik ketemu pangkal nih, titik temu pangkal ke sini. Kemana nih? Ke titik ujung si garis putus-putus ya. Titik bertemunya juga. Nah, ini adalah jawaban A plus B-nya. Kemudian untuk A min B-nya, yang B-nya. A min B itu sama juga artinya gitu ya. A plus min B. Min B ini artinya vektor B, tapi beda arah gitu, berlawanan arah. Nah, contoh di segitiga, dengan metode segitiga, kita gambarkan, vektor A kita gambarkan, kemudian min B. Yang kita tahu kan tadi min B ke arah sana ya. Nah, berarti kalau vektor B ke arah timur, nah kalau yang min B arahnya ke barat ya, ke sana. Kemudian resultannya bagaimana? Resultannya tentu dari titik pangkal awal bertemu dengan titik ujungnya. Ini dengan metode segitiga. Metode jajar genjangnya bagaimana? Kita gambarkan vektor A-nya terlebih dahulu. Kemudian vektor B. Kalau tadi kan vektor B itu ke arah sana ya. Nah, ke arah sana kan. Kemudian kita gambarkan ke arah barat ya sekarang. Kemudian setelah itu kita proyeksikan untuk membentuk suatu jajaran genjang. Yang B ke sini, terus yang A kita proyeksikan ke sana. Dan titik resultannya di mana nih? Atau jumlahnya? Itu di sini. Dari titik antar temu kedua pangkal ke ujung kedua pangkal juga nih. Titik temu proyeksinya. Ya, ini adalah resultan A min B-nya. Kemudian, bagaimana kalau misalkan ada 3 vektor seperti ini ya? Tadi kan 2 vektor ya, cukup mudah ya kalau 2 vektor. Bagaimana untuk ketiga vektor ini? A plus B C-nya bagaimana? Kemudian A plus B min C-nya bagaimana gitu ya? Kalau tersedia 3 buah vektor seperti ini. Nah, kalau contoh ini kita menggunakan poligon, prinsip poligon ya. Yang tadi, yang metode yang terakhir poligon. Prinsipnya sama dengan metode segitiga, tetapi jumlah vektornya lebih dari 2 ya. Kita menggunakan prinsip poligon. Pertama kita jawab dulu yang A plus B plus C-nya. Yang ini kita gambarkan ya. Ujung ketemu pangkal ya, vektor B, berarti ke sini dia gambarkan, kemudian ujung ketemu pangkal lagi, vektor C-nya ke atas. Nah, resultannya bagaimana? Atau penjumlahannya jadinya bagaimana? Nah, titik sini ya, titik awal pangkal bertemu dengan titik ujung vektor akhir. Nah, ini ada A plus BC-nya atau resultannya. Kemudian, untuk A plus B min C dapat digambarkan sama kita buat vektor A-nya dulu seperti ini, terus vektor B, kemudian vektor C-nya, dia ada negatif. Artinya kalau negatif, dia berbeda arah ya dari vektor C-nya. Berarti kalau dia awalnya ke utara, berarti sekarang vektor C-nya kita arahkan ke selatan ya. Nah, terus resultannya di mana nih? Resultannya dari sini ke sini. Nah, itu adalah metode grafisnya atau secara grafis ya. Kita menentukan resultannya secara grafis. Sekarang bagaimana mencari vektor resultan secara analisis gitu ya. Karena tadi kalau misalkan kita hanya dengan cara grafis, kita hanya bisa menentukan arahnya doang ya. Arah itu juga arahnya nggak ada nilainya gitu ya. Cuman arah barat laut gitu, tidak tepat. Kayak misalkan kalau arah yang lebih tepat itu kayak
30 derajat, 20 derajat, ya kan. Yang busur itu kan menentukan arah, ya kan, lebih tepat, lebih presisi, lebih akurat gitu untuk menentukan arahnya. Nah, untuk menentukan nilai-nilai tersebut, nilai panjang, terus nilai panjang resultan ya, nilai panjang resultan sama arah si vektor resultan tersebut, kita menggunakan cara analisis ya. Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari. Nah, sebelum itu Ibu mau kasih tahu dulu apa sih itu vektor resultan? Di mana vektor resultannya itu ini, sebuah hasil penjumlahan dan pengurangan dari vektor, kayak gitu ya. Hasil penjumlahan, hasil pengurangan, atau hasil dari keduanya itu disebut sebagai vektor resultan, atau sering disebut atau biasa disebut sebagai resultan, cukup resultan saja. Kemudian, resultan vektor itu dapat dicari dengan menghubungkan pangkal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Nah, ini pangkal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Tadi yang secara grafis sudah dijelaskan ya. Semuanya resultannya itu selalu ditentukan dari pangkal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Kemudian kemungkinan resultannya atau nilainya gitu ya, nilai dari vektor dapat dirumuskan ini nih. Nilai dari vektor A min B itu lebih kecil sama dengan vektor resultan dan lebih kecil dan vektor resultan tersebut lebih kecil atau tidak lebih besar gitu ya dari penjumlahan kedua vektornya. Oke, Nah, untuk menentukan vektor resultan secara analisis, kita butuh modal. Kita butuh konsep matematika yang harus sudah dikuasai ya, yakni trigonometri dasar. Ini cuma trigonometri dasar kok yang dipakainya. Yakni kalau trigonometri berarti kita akan mempelajari tentang segitiga ya. Ciri khasnya segitiga siku-siku. Nah, di mana ada sudut ya di dalam segitiga itu ya, di dalam segitiga itu ada sudut-sudutnya ya. Ini sudut A, kemudian ini 90 derajat, dan besar sudut yang B itu berarti 180 dikurangi A plus 90 ya. Nah, kalau dalam trigonometri kita akan mulai mengenal istilah si ini nih, sin, cos, tan, atau sinus, kosinus, dan tangen. Di mana sinus A, nah kita terpaut, kalau misalkan sudutnya di sini yang diketahuinya, sin A, itu kita dapat cari dari depan miring, atau A per C, ya, depan miring. Kemudian kalau cos A itu berarti samping miring, ya, samping miring ini, bidang miring ya, samping miring, yang miring, itu cos A. Kemudian kalau tangen itu depan, dan samping. Itu titik acuannya si ini ya, si sudut A ya. Depannya mana? Berarti ini. Kemudian sampingnya mana? Yang ini kan, samping si A di sini. Nah, berarti desa disingkatnya. Atau kalian bisa ingat-ingatnya demi sami desa. Itu cukup mudah untuk diingat. Kemudian untuk nilainya, karena A ini adalah dalam bentuk sudut ya. Kalau sudut itu kita nggak jauh-jauh dari derajat ya. Ini ada sudut-sudut istimewa. Ada berapa sudut nih? Ada 5 sudut istimewa. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ketentuannya itu kalau sinus 30 derajat, sinus 0 derajat itu nilainya 0. Kemudian sinus 30 derajat itu nilainya setengah akar 1. Biar lebih mudah. Kalau akar 1 kan sama dengan 1 ya. Jadi cukup tulis setengah.
Kemudian 45 derajat setengah akar 2, kan sinus, terus sinus 60 derajat itu ada setengah akar 3 meningkat, dan sinus 90 derajat itu ada setengah akar 4, kalau biar lebih mudah mengingatnya kan, ini kan akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Kan kalau akar 4 kan berarti 2 ya, berarti 2 bagi 2, 1 gitu. Sedangkan kosinus itu nilainya kebalikannya dari A, dari sinus. Kalau sinus kan tadi dari rendah ke tinggi, kalau cos itu dari tinggi ke rendah. Ada 1 setengah akar 3, terus cos 45 itu setengah akar 2, cos 60 derajat itu setengah, dan cos 90 derajat itu 0. Kemudian ada tangan itu, tangan 0 derajat itu 0, tangan 30 derajat setengah akar 3, tangan 45 derajat itu 1, tangan 60 derajat itu akar 3, dan tangan 90 derajat itu tak hingga nilainya. Nah, tabel ini nih sudut-sudut istimewa OMAD nih ya. Kalian harus paham dulu, kalian harus paham dan harus diingat nih, dihafal nih si tabel ini karena sangat-sangat dipakai di pelajaran fisika tentang vektor ini. Nah, untuk menentukan tadi kalau misalkan sudah paham tentang trigonometri, baru kita mulai belajar menentukan vektor resultan secara analisis. Dimana kalau misalkan nanti hanya ada 2 buah vektor gitu ya yang ada, nanti kita menggunakan rumus ini nih, sangat banyak ya. R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa, terus dan lain sebagainya, ini kita akan bahas nanti. Kemudian jika lebih dari 2 vektor, nah jika lebih dari 2 vektor, ini nanti masuknya ke penguraian vektor, dan nanti ada komponen vektor. Mungkin minggu depan kita akan bahas tentang mencari vektor resultan secara analisis untuk vektor lebih dari 2. Ini persamaan matematikanya, ini harusnya akarnya sampai ke sini ya, sampai ke sigma AY kuadrat. Oke, kita bahas dulu untuk vektor resultan dari 2 buah vektor yang menghampit sudut. Nah, ini misalkan ada vektor OA gitu ya, vektor OA atau nanti vektor A gitu. Kemudian ada vektor B. Nah, ini memiliki sudut kan, menghampit sudut. Nah, sudutnya itu alfa. Nah, panjang resultannya itu berapa sih nilai resultannya? Nah, nilai resultannya kan kalau secara jajar genjang dia akan ke sini ya. Panjangnya tuh. Nah, nilainya itu dirumuskan seperti ini. A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Kemudian untuk operasi pengurangannya, kalau tadi A plus B, kalau ini A min B nih. Kondisinya gitu ya. Kondisi A, kemudian B-nya berlawanan arah dengan B yang atas kan, ke sini. Nah, si resultannya juga sama, R sama dengan A min B. Dengan persamaannya juga hampir sama. Persamaannya itu nih, A kuadrat plus B kuadrat. Kalau yang atas itu plus, kalau yang bawah atau pengurangan itu negatif. Terus ada 2AB dan cos alfa. Kenapa cos alfa, Bu? Kan yang menghampit sudut A min B ini, Bu. Ya, ini tuh adalah 180 min alfa. Kalau nanti kalian sudah belajar tentang trigonometri yang lebih lanjut gitu ya, bahwa nilai 180 min alfa itu sama juga nilainya alfa gitu, sama dengan alfa. Jadi cukup dituliskan cos alfa saja. Nah, terus selanjutnya kedua konsep ini ya akan memenuhi aturan sinus. Ini juga nanti ketika kalian belajar trigonometri yang sudah jauh gitu ya, kalian akan menemukan pembuktian tentang aturan sinus. Di mana ini B ini adalah panjang vektor OB ya, ini B per sin theta itu yang ini sudutnya,
sama dengan A per sin beta, ini panjang A, sinnya sin beta, itu sama dengan juga R per sin alfa. Ini resultan per sin alfa yang ini ya. Untuk sebagai contoh soalnya agar lebih tergambar gitu ya. Bagaimana ini Bu? Saya kurang paham Bu. Nah, contoh soalnya itu cukup mudah. Yang pertama ini ada dua buah vektor, satu sama lain membentuk sudut 60 derajat. Berarti ini kan alfanya 60 derajat ya. Sudah diketahui lebih awal. Besar kedua vektor tersebut sama. Oh, besarnya sama. Yakni 5, sama-sama 5. Tentukanlah resultan dan selisih kedua vektor tersebut. Nah, kalau yang resultannya berarti kita pakai persamaan ya. Yang pertama ya, yang penjumlahan ya. A plus B. Nah, tinggalkan 5 kuadrat plus 5 kuadrat plus 2 kali AB kan, 55. Cos 6, cos apa? Apanya tadi cos 60 derajat. Yang kita tahu kalau cos 60 derajat itu berapa? Cos 60 derajat, kita lihat tabel istimewa trigonometri, ada 0,5 atau setengah ya. Nah, dioperasikan, dihitung secara matematis, dapatnya 5 akar 3 satuan. Kemudian untuk selisihnya, selisih dari kedua vektor, berarti kita cari pengurangannya. A dikurangi B berapa sih? Gitu. Nah, ini berarti tinggal kita ganti. Yang awalnya positif, diubah menjadi negatif saja ya. Sehingga nanti akan dapat nilainya 5 satuan. Contoh lagi. Tadi kalau belum paham, contoh lagi. Ini contohnya agak lumayan rumit. Misalkan ditentukan dua buah vektor yang sama besarnya, sama lagi besarnya, yaitu F. Bila perbandingan antara besar jumlah dan selisih kedua vektor sama dengan akar 3, gitu kan, maka sudut yang dibentuk kedua vektor tersebut adalah, nah ini yang ditanya apa nih? Yang ditanya itu apa? Tetanya ya, atau alfanya ya. Nih, ini tuh kok nggak perlu bingung kalian, kok ini jadi berubah cos theta sih Bu, tadi awalnya cos alpha. Ini hanya masalah variabel ya, jadi bebas kalian kalau sudutnya mau beta, alpha, theta itu mangga ya. Ini di sini pakai persamaannya pakai cos theta, pakai theta. Nah, kita tahu kan tadi dua buah vektor besarnya F. Ini kan, kalau kita pakai yang perbandingan yang pertama, yang jumlah gitu ya, itu nilainya kan F1 plus F2 plus 2F1 F2 cos theta gitu ya, atau karena nilainya F-nya sama tinggal tulis seperti ini, F gitu. Kemudian kalau besar selisihnya itu kedua vektor juga sama ya si F-nya, nah kita tinggal masukkan saja ke persamaan yang tadi min 2F. Dan dalam soal ini disebutkan bahwa bila perbandingan antara besar jumlah dan selisih kedua vektor itu sama dengan akar 3, berarti kalau perbandingan ini dibagi ini ya, R1 bagi R2, hasilnya sama dengan akar 3. Nah, kita substitusikanlah si persamaan yang ini. Substitusikan, yang ini juga substitusikan. Terus kita operasikan, ini aljabar ya. Kuadrat plus F kuadrat. Ini bisa dihitung kan? Jadi 2F kuadrat plus, kalau ini tidak bisa ya karena beda suku. Si sukunya ini cuman beda komponennya. Kalau ini kan komponennya hanya F kuadrat. Kalau ini ada cos theta-nya nih, jadi nggak bisa dijumlah. Jadi 2F kuadrat cos theta per yang bawah juga sama, ini bisa dioperasikan, F kuadrat plus F kuadrat jadi 2F kuadrat min 2F kuadrat cos theta. Ini kenapa jadi akarnya hilang? Karena kan kedua ruas berakar ya. Jadi kalau biar lebih mudah gitu ya dalam pengoperasian matematikanya nanti, ini bisa nih kedua ruas dikuadratkan gitu ya. Kalau misalkan dikuadratkan, akar lawan kuadrat gitu. Akar dilawan kuadrat, maka habis gitu, sama si akarnya. Jadi netral dia nilainya kayak gini. Nah, ini tinggal dioperasikan nih. Ini pindah ke
angka 3 ya, tinggal 2 kali 3 itu 6F kuadrat, kemudian 3 kali 2 juga sama, min 6F kuadrat cos theta. Nah, hasilnya kita samakan suku-suku yang sejenis ya, ini kan 6F kuadrat, suku sejenisnya sama 2F kuadrat, nah dia pindah ruas nih, jadi 4F kuadrat, kemudian yang ini juga, yang 2F kuadrat cos theta ini sukunya sejenis nih dengan min 6F kuadrat cos theta. Dia pindah nih ke kanan, ke kiri. Jadi 8F kuadrat cos theta gitu ya. Kemudian karena yang kita mau cari itu sudutnya ya, berarti kan cari si tetanya. Itu adalah cos theta. Berarti kan tinggal di 4F kuadrat dibagi 8F kuadrat. F kuadrat bagi F kuadrat itu habis. Sisa 4 dibagi 8 itu sama dengan setengah. Nah, nanti nilai cos tetanya itu sama dengan setengah. Kemudian nilai tetanya berapa sih? Nah, tetanya tadi kan kalau cos tetanya setengah, artinya tetanya atau arcus cosnya itu sama dengan 60 derajat. Kayak gitu. Nah, tadi kan sudah tuh sifat penjumlahan dan pengurangan ya. Sekarang kita masuk ke sifat perkalian vektor. Di sini ada 3 cara dalam perkalian vektor. Yang pertama, ada perkalian dengan skalar. Skalar itu kan nilai saja ya, berarti bisa kita tulis variabel A gitu, kayak konstanta gitu, atau K bolehlah. Atau kayak angka itu nilainya tuh angka 4, 2, 1. Nah, itu termasuk ke dalam skalar, nilainya aja. Kemudian titik perkalian titik atau dot disimbolkan dengan nih titik. Kemudian ada perkalian vektor secara silang atau cross. Nah, ini tandanya juga tanda silang, cross ya. Untuk yang pertama, perkalian vektor dengan skalar. Nah, coba asumsikan dulu nih, kita bandingkan dulu nih si vektor A1 dengan vektor A2 gitu kan. Kalau kita tahu vektor A1 kan hanya sampai sini ya. Vektor A2 itu dari titik awal sampai ke sini. Yang kita tahu kan nilai ini sama juga nilai ini gitu ya. Sehingga bisa dituliskan A2 itu nilainya sama dengan 2A1 gitu. 2A1 ya. 2 dikali A1. Nah, 2-nya ini disebut skalar atau koefisien ya. Nah, ini ada skalar dikalikan dengan vektor, hasilnya adalah vektor ya, AA gitu. Atau secara fisisnya, AA ini itu adalah sebuah vektor yang mempunyai arah yang sama dengan vektor A gitu, tetapi nilainya sama dengan A kali nilai vektor A, yaitu AA. Arahnya sama, vektor ini dengan vektor ini arahnya sama, tetapi nilainya berbeda. Cukup dikalikan dengan skalarnya ya. Selanjutnya, yang kedua ada perkalian titik vektor atau disebut atau istilahnya ada skalar produk atau dot produk. Nah, ia akan memenuhi dua buah sifat nih, yakni ada sifat komutatif. Yakni A dot B itu nilainya akan sama dengan B dot A gitu ya. Kemudian yang kedua sifat distributifnya itu A dot dalam kurung B plus C gitu. Nilainya akan sama dengan A dot B plus A dot C. Jadi kalau perkalian titik nanti hasilnya skalar atau nilai saja gitu ya tanpa arah. Nah, nanti nilainya ini bisa ditentukan juga dari sini, si A dot B-nya. A dot B-nya itu sama dengan AB cos alfa. Alfa di sini sama, setiap sudut yang mengafit vektor A dan vektor B. Kalau vektor titik itu memenuhi dua buah sifat, komutatif dan distributif ya. Kemudian kita masuk ke perkalian silang vektor atau cross product atau vektor product karena nanti hasilnya besaran vektor. Nah, sifat yang memenuhi itu hanya sifat distributif ya. Kalau sifat komutatif itu tidak memenuhi karena nanti arahnya jadi beda gitu.
Kemudian sifat distributif bahwa A cross B plus C itu nilainya sama dengan vektor A cross vektor B ditambah vektor A cross vektor C. Nanti nilai dari A cross B ini atau nilainya itu sama dengan AB sin alfa. Ini nilainya ya. Kemudian nanti untuk arahnya itu bisa nanti dapat dari sin alfa itu sendiri. Alfanya itu sudut yang mengafit vektor A dan B. Penggambarannya seperti ini. Kalau tadi kita ambil contoh dari gambar contoh soal yang tadi ya. Nah, ini si alfanya yang ini. Vektor A, vektor B. Nah, sudut yang mengapitnya itu disebut alfa ya. Kita sebut alfa. Oke, sudah habis ternyata. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga paham ya. Apabila adik-adik belum paham tentang pembahasan tentang vektor ini, adik-adik bisa tonton terus ya video ini, atau bisa juga cari explore ke referensi lain, karena semakin banyak referensi, semakin banyak ilmu yang adik-adik cari, itu pasti akan semakin membuat adik-adik menjadi lebih yakin gitu terhadap pemahaman dan konsep yang adik-adik pahami kayak gitu ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang komponen vektor dan vektor satuan. Itu lumayan agak beribet, jadinya kita jeda dulu pertemuan kali ini. Ibu akhiri ya dengan menutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.